Mengejutkan, pernyataan Luhut bikin panas rakyat lagi. Terungkap kedok anarko. Sedih mendengar pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Penduduk RI 270 juta yang meninggal kena corona nggak sampai 500 orang. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah selanjutnya setelah mengevaluasi pelaksanaan PSBB. Kebijakan akan diputuskan dengan berbagai pertimbangan, misalnya data jumlah korban meninggal akibat corona. Buat saya, yang jadi pertanyaan, kenapa jumlah meninggal sampai hari ini? Maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 orang. Padahal penduduk kita ini kan 270 juta. Yang terinfeksi 4 ribuan lebih, katakan kali 10, yaitu 50 ribu, kata Luhut saat konferensi pers secara virtual Selasa ini. Sungguh menyedihkan rakyat mendengar pernyataan Luhut tersebut. Luhut terus membandingkan jumlah korban meninggal di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Ia mengungkapkan, di Amerika Serikat korban meninggal lebih banyak meski perbandingan penduduk dengan Indonesia memang berbeda. Lah, Amerika yang bedanya lebih besar dari kita. Beda penduduk 60 jutaan, itu yang meninggal 22 ribu. Yang terinfeksi itu hampir 500 ribu orang. Oke lah, kita mungkin kurang testing kitnya, tapi saya bilang tadi sudah dikali jadi 50 ribu, ujar Luhut. Luhut melanjutkan, kalau ada yang bilang, kenapa pemerintah lambat? Enggak juga. Semua cermat kita lakukan. Kita ingin pastikan bahwa rakyat-rakyat kecil itu menerima social safety net berjalan. Jadi, kartu prakerja, bantuan langsung, semua itu dipastikan, tutur Luhut. Tak sampai di situ, pernyataan lain Luhut yang menyedihkan. Disinggung soal badai PHK, Luhut, jangan pikir pemerintah itu Superman. Badai PHK mulai menghantam dunia usaha di Indonesia. Terlebih lagi dengan mewabahnya virus corona yang membuat pergerakan ekonomi makin melambat. Menanggapi hal itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Sejauh ini, menurut Luhut, pemerintah sudah meminta masukan dari berbagai pihak. Luhut menyebut, masyarakat juga harus sabar. Menurutnya pemerintah bukan Superman. Yang jelas, dunia usaha pasti akan ditolong. Pasalnya tanpa dunia usaha, bagaimana negara bisa mendapat pajak? Oh, ternyata hanya pajak yang dipikirkannya. Kita terima masukan. Jangan dipikir pemerintah itu Superman. Kan ada angle lain. Bagaimana pemerintah atasi? Ya kita lakukan. Misal di pariwisata, itu tidak mungkin bangkit kalau tanpa pemerintah. Kalau mereka tidak bangkit, nanti tidak ada pajak. Itu siklus, tegas Luhut lewat video conference bersama wartawan Selasa ini. Di sisi lain, di saat situasi mewabah seperti ini, siapa? Itu anarko. Mengutip berita, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan kelompok anarko tengah menyusun rencana aksi penjarahan pada 18 April 2020 di Kalimantan dan Jawa. Aksi tersebut bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan dan keonaran di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. 18 April 2020, mereka mengajak melakukan pembakaran dan penjarahan. Ini sudah mereka rencanakan dan sangat membahayakan. Mau membuat suasana tidak kondusif. Kami syukuri kelompok ini bisa cepat ditangkap. Jadi rencana mereka terungkap dan bisa dicegah. Rencana tersebut terendus polisi dari hasil pemeriksaan handphone salah satu anggota anarko yang ditangkap usai melakukan aksi vandalisme di Tangerang, Kamis 9 April. Jempol untuk polisi berhasil mengendus rencana jahat kelompok anarko. Dengan terungkapnya rencana kelompok anarko, isu penjarahan dan chaos bukan isapan jempol. Kelompok anarko seolah membenarkan isu akan adanya penjarahan dan kerusuhan di tengah wabah COVID-19, seperti diduga banyak pihak.
kelompok anarko bermain sendiri, atau ada yang menggerakkan perlu diungkap secara tuntas oleh polisi. Bisa juga ada kelompok lain yang bermain, merancang penjarahan dan kerusuhan. Tujuannya jelas, membuat chaos. Berkaca pada peristiwa 1998 yang ditengarai, ada kelompok tertentu yang bermain, melakukan penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan. Tapi sayangnya, kasus ini tidak terungkap siapa dalangnya. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi sekarang, memanfaatkan situasi terkini. Ada kelompok yang bermain, apalagi ribuan napi baru saja dibebaskan. Prediksi saya, ada beberapa skenario bila terjadi chaos. Pertama, skenario potong kompas, menguatkan posisi politik kelompok tertentu di jaringan kekuasaan. Mereka mendesak Jokowi menerbitkan semacam super semar pada era Soekarno atau Inpres pada era Soeharto. Inpres yang menunjukkan seorang jenderal pro mereka untuk mengendalikan keadaan darurat yang sengaja mereka bikin darurat untuk beberapa waktu. Jenderal dalam tanda kutip tersebut yang dikendalikan oleh kelompok mereka. Kelompok ini merasa terancam. Pada 2024 tidak dapat memegang kendali lagi kekuasaan. Apalagi mereka belum punya calon yang bisa mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Mereka maunya Ahok, si penista agama, yang jadi presiden 2024. Faktanya, tingkat keterpilihan alias elektabilitas Ahok jeblok. Anies Baswedan jadi sasaran tembak, dianggap representasi lawan mereka. Isunya Pilpres 2024 lebih brutal dan lebih gila curangnya untuk memenangkan Ahok. Dengan adanya chaos kelompok ini dapat bertindak super body, mengungkap partai, aktivis Islam, dan kelompok yang berseberangan dengan mereka. Targetnya memuluskan Ahok Presiden 2024. Kedua, skenario brutal dan sadis. Bermainnya kelompok merah dengan didukung oleh negara yang selama ini pro mereka untuk mengambil alih kekuasaan secara terang-terangan. Kelompok ini juga merupakan bagian dari kelompok yang dijelaskan di atas. Sebelumnya, kelompok ini tidak berani tampil secara terbuka karena merasa kekuatan mereka belum maksimal. Sekarang, mereka percaya diri. Isu masuknya WNA berkedok TKA yang menjadi kontroversi meneguhkan argumentasi kalau kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Ketiga, skenario pecah belah Indonesia. Melalui politik bumi hangus, kelompok ini menggiring kerusuhan terjadi di mana-mana dengan memainkan isu disintegrasi bangsa. Papua didorong mereka, OPM dikipas-kipas. Tentu kita masih ingat provokator rusuh Papua 2019 yang hingga kini masih bebas, Veronica Koman. Ditengarai, Veronica Koman dilindungi orang kuat Jakarta sehingga tidak tersentuh hukum. Gilanya lagi, berkembang rumor Kalimantan dan Sulawesi diprovokasi merdeka. Rumornya bila Ahok gagal jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ahok dipersiapkan bakal jadi Presiden Kalimantan dan Sulawesi. Keempat, skenario damai pasca keadaan darurat. Skenario ini sangat tidak dikehendaki oleh tiga kelompok di atas yang bermain dengan tiga skenario sekaligus. Bangkitnya pembela merah putih yang dalam beberapa tahun terakhir tersingkir dan disingkirkan dari area kekuasaan. Bangkitnya kelompok merah putih, pertanda baik bagi masa depan Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia berada di kelompok ini. Saya menduga kelompok ini berhasil bangkit akan langsung mendeklarasikan kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Tetap waspada, jangan lengah. Mereka mengintai kita, pencinta, pembela, dan pemilik NKRI sejati. Bagaimana menurut pendapat Anda?